dunia ini. Yesus sudah nyata 2000 tahun yang lalu, ya saudara yang terkasih. Dia sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, dan dia sudah kembali dan akan datang kembali yang kedua kali dalam second coming. Akan datang kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi adakah orang mendengarkan seruannya, panggilannya, calling, saudara yang terkasih, yang dia suarakan, yang dia gemakan, yang dia nyatakan? Adakah orang dengar itu? Adakah orang memperhatikan panggilannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suara panggilan itu banyak kali diabaikan. Suara panggilan itu dianggap sepele. Saudara, kalau kita berbicara tentang panggilan Tuhan atau calling, saudara yang terkasih, maka itu dua hal penting di dalam. Yang pertama itu disebut dengan internal calling atau panggilan dari dalam. Lalu yang kedua itu namanya external calling. External calling itu ya suara pendeta, suara gembala, suara hamba-hamba Tuhan. Saudara yang terkasih, suara lonceng gereja, suara apa lagi ya? Pokoknya suara-suara yang berkaitan dengan spiritual, kerohanian, kekristenan. Itu adalah external calling. Tetapi selain ada external calling, jangan lupa ada yang namanya internal calling, panggilan dari dalam. Dan panggilan dari dalam ini sangat penting. Kadang-kala orang hanya dengar panggilan dari luar. Gereja toki lonceng dia pi. Saudara terkasih, hari Minggu dia lihat jadwal, dia pi. Dia dengar khotbah pendeta si A si B, dia pi. Itu external calling. Anda mesti dengar internal calling. Amin. Dan itu hanya kita dan Tuhan yang paling tahu. Anak-anak Tuhan, saya ini dari kecil su Kristen, kan dari nama saya Ebenezer, su pasti Kristen dari kecil, saudara. Dan saya sudah dengar external calling, tapi internal calling baru saya dengar satu kali, saudara terkasih, waktu saya menjadi percaya dan bertobat. Saya tinggal aja nih karena dengar external calling, saudara. Dan dia tanggung-tanggung, rajin ibadah, rajin hadir dalam kebaktian, tapi cuma external calling, internal calling beda. Kekristenan semacam ini, masih terhilang, masih terhilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti dapat panggilan dari dalam. Kita mulai rasa dengar suara dari dalam. Karena itu kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, itu ayat berkata begini, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan